Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Mega Putri dan rekan saya Aditya Firmansyah akan menjelaskan materi yang berjudul Mekanisme Pasar dan Kebijakan Pemerintah. Materi yang akan dibawakan yang pertama itu pola perekonomian pasar bebas, yang kedua keseimbangan sebagian, yang menjelaskan interaksi antara pasar faktor dan pasar barang. Yang ketiga itu keseimbangan umum, yang menjelaskan keseimbangan antara berbagai bentuk pasar. Yang keempat, kebaikan perekonomian pasar bebas. Yang kelima, kelemahan perekonomian pasar bebas. Yang keenam, bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar bebas. Pandangan dan pengertian terhadap pasar bebas sendiri dalam buku karangan Adam Smith yang berisi falsafah invisible hand, yaitu pendapatnya bahwa jika pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi perekonomian, maka penyesuaian pada berbagai aspek kegiatan sehingga membuat kegiatan ekonomi yang efisien. Dan pasar bebas memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang diinginkannya. Pada pasar bebas, jadi sebuah bentuk pasar persaingan sempurna di mana penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya mengetahui informasi dengan baik. Kepembahasan pertama, yaitu pola kegiatan perekonomian dalam pasar bebas terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri-ciri perekonomian pasar bebas. Yang kedua itu kritik-kritik terhadap perekonomian pasar bebas. Yang ketiga itu pendekatan secara teori dalam perekonomian pasar bebas. Ciri-ciri perekonomian pasar bebas pun dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepemilikan dalam pasar bebas itu tunggal atau perorangan non-pemerintah terhadap segala bentuk alat dan sumber produksinya. Yang kedua, terdapat pembagian kelas atau tahta dalam perekonomian masyarakatnya. Yang ketiga, persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya itu selalu terjadi dalam pasar bebas. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar bebas sangat terbatas. Yang kedua, kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas. Kritik dan kesadaran tentang kelemahan-kelemahan sistem pasar bebas telah mendorong pemerintah untuk melakukan lebih banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Pandangan pengkritik-pengkritik lain ke atas efisiensi pasar bebas tidaklah se-ekstrim seperti golongan yang menyongsong penghapusan sistem pasar bebas dan menggantikannya dengan sistem perencanaan pusat. Ciri-ciri yang ketiga itu pendekatan secara teori dalam perekonomian pasar bebas. Ini mencakup pembahasan yang kedua dan yang ketiga itu analisis keseimbangan sebagian dan analisis keseimbangan umum. Analisis keseimbangan sebagian ini untuk tujuan dua pendekatan yang akan dibuat. Pendekatan yang pertama secara umum menerangkan tentang bagaimana sistem pasar bebas menyelesaikan masalah-masalah pokok dalam perekonomian dan seterusnya. Dan yang kedua dapat dijelaskan secara grafik, akan ditunjukkan pola operasi dan sistem pasar bebas. Yang kedua itu analisis keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum akan memberikan gambaran lebih lengkap tentang corak interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dengan menggunakan analisis tersebut, dapatlah diterangkan bagaimana sistem perekonomian menyelesaikan 3 masalah ekonomi praktiknya. Pemecahan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa dalam pasar bebas. Dalam suatu perekonomian pasar, keinginan konsumen penting peranannya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi. Keinginan konsumen akan menjawab persoalan pokok yang pertama, yaitu barang apakah yang perlu diproduksikan di pasar. Keinginan konsumen dalam pasar tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produksinya terbatas. Maka perusahaan-perusahaan haruslah memikirkan cara yang terbaik dan cara yang paling efisien untuk mengatasi masalah yang kedua, yaitu bagaimana barang-barang yang diperlukan rumah tangga dalam perekonomian akan diproduksikan. Jawaban kepada pertanyaan bagaimanakah barang-barang yang diperlukan rumah tangga akan diproduksikan akan memberikan pengarahan kepada perusahaan-perusahaan tentang kebutuhan untuk mendapat faktor-faktor produksi. Analisis mengenai cara-cara produksinya.
Nah, gambaran analisis keseimbangan sebagian mencangkup interaksi antara pasar faktor dan pasar barang. Kegiatan ini ditunjukkan pada grafik, menunjukkan perusahaan-perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi dalam memproduksi barang dari pasar barang ataupun pasar faktor, dan ini menimbulkan pendapatan kepada pemilik faktor produksi, yaitu perusahaan yang dibutuhkan perusahaan tersebut, yaitu pendapatan dalam bentuk barang, itu diperoleh oleh pemilik faktor produksi, yaitu sektor rumah tangga, akan membeli barang yang dibutuhkannya. Dan yang kedua itu gambaran analisis keseimbangan umum yang mencangkup keseimbangan interaksi antara berbagai bentuk faktor. Gambaran kegiatan pasar bebas antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dari berbagai pasar barang. Perekonomian ini terdiri dari pasar barang-barang padi, karet, baju, dan sepatu. Maka permintaan barang dari sektor rumah tangga atas barang tersebut ini dapat menimbulkan reaksi dari perusahaan terhadap permintaan sektor rumah tangga dengan menawarkan barang, dan terjadinya interaksi antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga ini dapat menentukan harga barang yang akan diperjualbelikan. Ke pembahasan yang keempat, yaitu kebaikan perekonomian pasar bebas. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, faktor-faktor yang akan digunakan secara efisien. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselesaikan dengan efisien. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diteguhkan. Dan keempat, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Ke faktor-faktor yang akan digunakan secara efisien. Ini terbagi menjadi 2, ada efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Efisiensi alokatif, efisiensi ini dicapai apabila perusahaan beroperasi sedemikian rupa sehingga tingkat harga sama dengan biaya marginal. Efisiensi produktif dicapai jika perusahaan beroperasi dengan biaya paling minimum, yaitu bagian terendah. Kedua, efisiensi ini dicapai hanya pada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar bebas. Kebaikan lain perekonomian pasar bebas. Pertama, ada penyelarasan kegiatan ekonomi dengan efisien. Yang kedua, ada mewujud pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketiga, ada kebebasan dalam kelakuan kegiatan ekonomi. 1. Penyelarasan kegiatan ekonomi yang lebih efisien. Dalam persaingan sempurna, setiap terjadi kegiatan kesetaraan atau misalnya kelebihan output, maka tanpa penunggu perintah dari pemerintah, para pelaku pasar bebas akan menyesuaikan posisinya. Misal, produsen akan meninggalkan industri untuk berusaha di bidang lain yang tidak terjadi keselarasan. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sistem pasar bebas memiliki ciri-ciri khas yang sangat mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Produktivitas individu akan mendapatkan ditingkatkan, dan ini akan memberikan sumbangan penting ke arah pertumbuhan ekonomi yang cepat dan teguh. Dalam pasar bebas pun menggalakkan setiap individu untuk berinovasi agar mampu bersaing dengan pihak lain untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang besar. Seterusnya, fleksibilitas dalam sistem pasar bebas dapat membuat penyesuaian dengan cepat dan dapat terjalankan. Ketiga, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan untuk menentukan keinginan masyarakat dan keinginan lainnya yang seterusnya akan menentukan corak perekonomian yang akan terwujud di pasar. Kebebasan yang luas juga
wujud di dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Kelemahan-kelemahan perekonomian pasar bebas. Pertama, akibat-akibat ekstern atau externality yang merugikan. Kedua, ada kekurangan produktivitas barang publik dan barang merit. Ketiga, ada kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar. Keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Kelima, ada distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Pertama, biaya pribadi dan akibat ekstern yang merugikan, atau insert the title of your subtitle here. Pertama, ada biaya pribadi dan sosial. Barang pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan produsen untuk membeli faktor produksi terkait dengan proses produksinya. Biaya sosial yaitu biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung masyarakat akibat proses produksi yang dilakukan sesuai suatu perusahaan. Kedua, biaya sosial yang merugikan. Eksternalitas yang merugikan, muncul biaya sosial melebihi biaya pribadi. Ketiga, manfaat bersih dan menguntungkan. Manfaat sosial bersih atau social net benefit muncul jika eksternalitas yang menguntungkan melebihi eksternal biaya. Dua, kerugian barang publik dan barang merit. Pertama, barang publik. Barang publik yaitu barang yang menggunanya dilakukan bersama, misalnya jalan raya, jasa keamanan umum, polisi, pengamatan cuaca, dan lain-lain. Kedua, ada barang merit. Barang merit yaitu barang yang karena alasan tertentu dan perlu dikontrol dalam produksinya. Barang merit terbagi menjadi dua, yaitu barang merit bad, contohnya rokok, atau digalakan produksinya, dan barang merit good, contohnya pendidikan. Tiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Kondisi pasar persaingan sempurna atau efisien, alokatif, dan efisien produktif tidak benar-benar terjadi. Terjadi perbedaan antara perusahaan mencapai efisien ini akibat sehingga berpotensi pada efisien monopolis. Kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Kekurangan informasi, kekurangan modal, perbedaan kualitas dan faktor produksi. Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang pada berbagai kegiatan dan wilayah. Terdapat terbagi jenis kekuatan atau rigiditas yang menyebabkan proses penyesuaian berjalan lambat. Misalnya pengangguran sangat sulit dihilangkan pada cara teori mudah dengan turunkannya upah. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Perekonomian pasar cenderung untuk memberikan ganjaran yang lebih besar kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bekerja lebih giat dan efisien, mempunyai keterampilan dan kepandaian yang lebih baik dan memiliki pemikiran yang lebih kreatif. Tujuan dari kegiatan setiap perekonomian adalah mewujudkan keadilan ekonomi, yaitu golongan dan individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil kegiatan ekonomi secara merata. Bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar bebas. Penyediaan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang dengan murah, menjamin kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan penindasan, ada ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pertama, mengawasi agar eksternality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dipindahi atau akibat buruk dapat dikurangi.
Mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak ada kekuasaan monopoli yang dapat merugikan. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat mewujudkan dengan efisien. Bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar bebas terdiri dari 3. Pertama, membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. Kedua, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Ketiga, melakukan kebijakan fiskal atau moneter. Undang-undang untuk mempertinggi efisien. Menciptakan persaingan yang lebih bebas. Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap pelaku ekonomi dapat menjalankan kegiatan dalam suasana persaingan yang relatif bebas. A. Menentukan aturan permainan. Undang-undang yang akan menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dapat dengan jelas dilihat apabila diperhatikan akibat-akibat buruk yang akan timbul apabila setiap pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah ikut secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama atau barang publik. Kegiatan pemerintah menyediakan jasa polisi dan tentara untuk menjamin pertahanan dan keamanan negeri, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kegiatan moneter adalah kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Tujuan melakukan kebijakan dalam perekonomian. Pertama, mengatasi masalah ekonomi. Dalam jangka pendek, masalah pengangguran atau kenaikan harga. Sedangkan dalam jangka panjang, masalah pengembangan ekonomi yang lambat. Kedua, ada tinggi efisien pengguna faktor produksi. Di setiap negara, faktor-faktor produksi perlu digunakan secara seimbang di berbagai sektor ekonomi dan berbagai wilayah, diantaranya golongan-golongan masyarakat. Cara mengatasi masalah ini dengan kebijakan fiskal dan moneter. Meratakan distribusi pendapatan. Sistem pajak dapat dibedakan pada 3 jenis. Pertama, pajak progresif, pajak regresif, dan pajak tetap. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.